Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita boleh beribadah di tahun 2021 ini. Masih belum terlampau jauh gitu ya di tahun 2021 ini. Saya pada kesempatan ini juga mau mengucapkan Happy New Year buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya buat setiap para pengerja, pendeta, hamba Tuhan. Kiranya kita semakin giat lagi untuk melayani Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mengangkat satu tema mengenai hati yang bijaksana gitu ya. Jadi saya mengambil di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang cukup boleh dikenal lah ya dari beberapa setiap kita, nggak asing ayat ini. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Dan kami bisa merasakan bahwa Tuhan pimpin dan Tuhan telah tuntun sampai hari ini Tuhan. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan dan kemurahan-Mu saja. Tuhan, tolong hati dan pikiran kami agar kami dipersiapkan untuk menerima berkat daripada firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap perkataan Allah yang bersifat kekal itu, yang sanggup mengubah setiap pribadi kami, lepas pribadi, yang mampu memberikan satu pandangan yang baru buat setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jangan biarkan ada satupun jemaat-Mu yang terlewatkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan kutip ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini adalah doa Musa, abdi Allah ya. Jadi saya coba mengangkat ini di dalam sisi kerohanian juga, dan juga nanti di sisi aplikasi dalam kehidupan kita sebagai pribadi manusia di tengah-tengah tantangan dan zaman ini. Nah, saya akan coba mengulik di dalam sisi ketika itu Musa juga menuliskan ini. Dia mengatakan juga bahwa di ayat 10 saya akan bacakan setiap kita. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ketika itu kita bisa melihat bahwa usia daripada Musa 120 tahun gitu ya. Dia melihat bagaimana perjalanan Musa dari Mesir yang berada di kekangan Firaun gitu ya, membawa mereka gitu kan keluar daripada Mesir. Lalu dia melihat bahwa ada satu kesukaran, ada juga angkatan-angkatannya akhirnya harus binasa gitu ya, di dalam kesulitan-kesulitan yang ada gitu ya. Nah, ini saya melihat bahwa dalam hidup kita orang percaya, kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, harusnya kita hidup menjadi pribadi yang bijaksana supaya kita tahu pada waktu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita tidak ada satupun jasa daripada kita tidak membayar apapun gitu ya. Jadi waktu kita sudah ditebus, maka kehidupan yang lama kita harusnya kita tidak mengulanginya lagi. Sebab ketika kita dalam menjalankan kehidupan ini, sering kali kita tersandung kembali dengan lubang yang sama. Nah, ini kita harus benar-benar menyikapi hidup kita ini yang seperti begitu lenyap gitu kan. Tuhan begitu bisa membuat 1000 hari sampai dengan satu hari menjadi 1000 hari gitu ya di hadapan Tuhan. Itu segala sesuatunya bisa hilang lenyap di hadapan Tuhan gitu ya. Termasuk kita tahu pada waktu pandemi COVID ini gitu ya. Kita nggak pernah menyangka, kita pikir kita ada satu respon yang baik ketika ada vaksin dan lain sebagainya. Tapi lihat yang terjadi gitu ya. Ini kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini, hidup kita tuh nothing. Kalau Tuhan mau panggil tinggal langsung gitu kan. Bencana kalau kita mau hadang segala macam, tapi kalau Tuhan yang izinkan bencana itu, kita pun tidak bisa di dalam keterbatasan sebagai manusia. Tapi dalam hidup kita bisa tahu di dalam hal-hal rohani, ketika Anda dan saya sudah ditebus oleh Kristus, hendaknya hidup kita tidak lagi sama seperti dulu lagi. Yang dulunya saya mencuri, hendaklah jangan mencuri. Ini firman Tuhan selalu mengingatkan setiap kita. Ketika kita
menjadi pribadi yang baru dalam Kristus, hendaknya kita memiliki hati yang benar-benar kita hitung hari-hari kita. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Maka oleh sebab itu setiap harinya kita harus bergumul untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak lagi jatuh kepada lubang yang sama, kejatuhan yang sama. Supaya kita benar-benar hati yang bijaksana, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar menggumuli, karena kita ini tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika Anda dan saya di dalam hidup ini memikirkan sesuatu, bahwa hidup besok belum tentu saya tiba-tiba meninggalkan, bisa saja ya, apalagi COVID gitu ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita pikir kita sehat, lalu kita terpapar COVID, lalu begitu segera meninggal dan lain sebagainya. Mungkin beberapa rekan juga, teman-teman, saudara-saudara juga ngalamin. Saudara gitu kan yang kelihatan sehat, tiba-tiba besoknya dipanggil pulang. Kita nggak tahu gitu ya, misteri ya. Ya makanya saya berpikir gitu ya, kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah misteri yang dimana Anda dan saya tidak tahu kapan hidup Anda dan saya akhirnya berpulang kepada Tuhan, atau kematian menjemput kita, yang pastinya kita nggak pernah bisa tolak. Yang namanya kematian pastilah manusia itu pasti mengalaminya, kita nggak bisa tolak, dan kita nggak tahu kapan waktunya. Sekalipun engkau berpikir saya sehat, sekalipun engkau berpikir saya masih umur 30-an, enggak juga demikian. Jadi kita nggak bisa memprediksikan hal demikian. Ya, saya rindu bahwa setiap kita benar-benar renungkan hidup kita, kekristenan kita di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang begitu kekal, Bapa yang begitu ajaib. Esa ini dia satu-satunya gitu ya, tidak ada Allah lain, dia Allah yang hidup gitu. Saya berharap kita benar-benar memiliki hati yang bijaksana, melihat kalau besok masih ada gitu ya, kalau hari ini saya hidup, maka saya harus berpikir hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang pemikiran kita yang coba kita renungkan. Maka waktu kita setiap hari ngitung hari kita, sudahkah hidup saya lebih berkenan di hadapan Tuhan? Kita bergumul tentang ini untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kematian itu akan ada di depan kita. Mungkin besok, lusa, kita nggak tahu. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita menghitung hari-hari kita, supaya kita memiliki hidup yang bijaksana. Kita tahu kita ini terbatas. Kita tahu bahwa satu hari nanti kita akan kembali menjadi debu. Maka waktu kita hidup di dalam kesementaraan ini, hiduplah begitu bijaksana. Hiduplah yang berkenan di hadapan Tuhan, hari lepas hari, untuk kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan, bergumul memikirkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita yang sementara ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita bahwa marilah kita menjadi pribadi yang akhirnya menjadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh imannya kepada Kristus, yang akhirnya bergumul memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal, memikirkan hal-hal yang bersifat kudus, hal-hal yang bersifat agung. Karena kita tahu bahwa kita akan kembali ke sana kepada Bapa di surga, maka hidup kita, hari-hari kita, hiduplah bijaksana di dalam kehidupan kita selaku pribadi manusia dengan manusia lain. Mari kita hidup berdampingan, hidup juga bisa peduli dengan orang lain. Itu hal-hal yang umum yang biasa dunia bisa lakukan gitu kan. Kita dituntut lebih oleh Tuhan. Kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, sekalipun bukan pun hanya saudara saja gitu ya, tetapi musuh kita pun Tuhan menuntut kita untuk kita mengasihi musuh kita. Kita hidup di dalam keterbatasan sebagai manusia. Kita tahu bahwa di era pandemik ini banyak hal tantangan yang begitu besar yang kita hadapi. Tapi kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, kita nggak memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah, kita nggak akan memiliki hati yang bijaksana. Kita akan mencoba untuk egois, individualis. Kita akan mencoba yang penting saya dulu gitu ya. Ini sering juga terjadi. Bapak Ibu, saya berharap kita semua benar-benar memikirkan dimensi kekekalan di dalam hidup kita yang sementara. Nah, saya coba melihat lagi bahwa
ada vertikal dan horizontal ya. Ada yang sifatnya mendatar gitu ya, ada yang sifatnya atas bawah gitu ya. Saya akan coba dengan kesederhanaan, maaf kalau misalnya saya memakai kata-kata vertikal horizontal gitu ya. Jadi kalau horizontal, kita tahu bahwa hidup ada masa lalu, saat ini, dan masa depan gitu ya. Masa lalu kita tidak bisa ubah, masa lalu sudah lewat, sudah lampau. Yang saat ini, sekarang ini kita bisa melakukan segala sesuatunya lewat masa lalu. Kita belajar supaya hidup kita yang sekarang ini kita coba untuk bijaksana, dan lalu kita mempersiapkan masa sekarang ini untuk masa yang akan datang. Maka kita di dalam masa yang sekarang ini mampu mengkaitkan antara masa lalu dengan saat ini dan juga masa yang akan datang, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya ambil contoh kecil gitu ya dalam hidup kita. Kalau masa lalu gitu ya yang sudah lampau, itu kan saat ini lalu sekarang terjadi. Jadi saat ini yang sedang terjadi ini, misalnya saya sedang berkhotbah kepada Bapak Ibu gitu ya, lalu kan ditentukan dari keputusan saya di masa yang lampau, yang setengah jam yang lalu ketika saya datang ke tempat ini, betul ya? Dan itu ditentukan setengah jam yang lalu saya sekarang berdiri, sekarang saya memberitakan firman Tuhan. Jadi saya boleh katakan bahwa saat ini gitu kan, saat ini kan masa depannya masa lalu ya. Jadi ketika masa depan ini yang saat ini terjadi gitu kan, maka ditentukan oleh masa lalu yang tadi saat itu terjadi gitu ya. Jadi kalau saya memprediksikan masa depan, maka masa depan saya, tanda petik gitu ya, saya bukannya meramalkan, tetapi bukan juga ingin berdaulat menentukan, tidak ya. Tetapi ada teori bahwa masa depan itu ditentukan apa yang engkau ambil atau engkau lakukan di masa saat ini gitu ya. Jadi keputusan yang saya ambil saat ini menentukan masa depan saya, karena masa depan itu ditentukan apa yang saya putuskan di masa sekarang gitu ya. Nah nanti yang masa sekarang ini akan menjadi masa lalu, bagi masa depan akan menjadi sekarang gitu ya. Ini agak bingung ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa pelan-pelan mencerna gitu ya. Nah saya ambil satu contoh ketika kejadian Yusuf ya. Kejadian Yusuf, saya akan coba mengulang gitu ya, mengulik peristiwa-peristiwa di dalam kisah Alkitab di masa yang lalu gitu kan. Saya ambil contoh Yusuf karena Yusuf nih populer lah ya. Bapak Ibu juga tahu bahwa waktu kita sekolah minggu kita pernah dengar cerita mengenai Yusuf. Nah, saya akan coba bacakan ketika peristiwa Yusuf itu menyatakan mimpinya kepada saudara-saudaranya gitu ya. Maka saya akan bacakan, saya akan kutip di dalam Kejadian 37. Lalu ketika itu Yusuf ingin menceritakan kepada saudara-saudaranya mengenai mimpinya. Saya akan kutip saja ayat yang kelima ya, ayatnya kelima sampai yang ke-11. Saya akan kutip, bacakan buat setiap kita. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu, karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi kita tahu di kisah ini Yusuf memiliki satu mimpi, lebih kepada vision, lebih kepada penglihatan yang Tuhan berikan untuk Yusuf ya.
Ketika Yusuf menceritakan dia punya penglihatan, dia punya visi itu, lalu dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu gitu ya. Jadi saya melihat kisah ini, lalu kita tahu pada waktu itu saudara-saudaranya akhirnya hendak membunuh Yusuf. Lalu dia akhirnya nggak jadi dibunuh, lalu dimasukin ke sumur, lalu sampai suatu ketika dia dijual gitu kan, lalu dijual sampai ke Mesir gitu ya, lalu menjadi budak gitu ya, sempat dipenjara dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi satu ketika dia dipanggil oleh Firaun ya, ketika menafsirkan mimpi. Saya akan coba kutip lagi buat setiap kita. Nah, nanti saya baru ketika saya sudah ceritakan hal ini, nanti saya akan coba memberikan satu pandangan benang merah dari cerita ini, apa yang poin apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Di dalam Kejadian 41, saya akan kutip di ayatnya yang ke-25 sampai ke 36. Jadi kita banyakkan baca Alkitab. Saya pengen kita mengetahui benang merah dari cerita Yusuf ini gitu ya. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi itu tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun untuk apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun. Kemudian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat kehebatan kelaparannya itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, kita melihat bagaimana ketika itu Yusuf mendapat satu penglihatan tentang apa yang mau Tuhan kerjakan. Anda dan saya harus mampu mengkaitkan waktu yang sementara ini terjadi dalam hidup kita dengan kekekalan Allah, dengan pekerjaan Allah. Kita harus mampu bisa mengkaitkan ini antara hal yang sifat sementara dengan yang bersifat kekal. Nah, yang saya bilang tadi itu vertikal ya. Vertikal, ini horizontal, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Lalu yang sekarang dengan yang kekal. Nah, ini vertikal horizontal, supaya Bapak Ibu mendapat satu keutuhan ya, pengertian dengan dimensi ini, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Ketika itu Yusuf coba mengkaitkan, hidup kita pun harus coba mengkaitkan di dalam hidup kita ini yang sementara dengan pekerjaan Allah. Yusuf melihat bahwa Tuhan akan melakukan ini dengan segera. Ini sudah ditentukan oleh Tuhan, mimpi datang 2 kali dengan arti yang tepat. Karena Yusuf memiliki visi atau penglihatan mimpi gitu ya. Mimpi itu lebih kepada bukannya mimpi ngaco gitu ya, maksudnya penglihatan yang Tuhan berikan buat Yusuf seperti itu. Bayangkan, Anda dan saya harus memiliki satu pergumulan di hadapan Tuhan yang sementara ini dengan yang kekal. Anda bergumul, Tuhan akan berikan penglihatan buat Anda dan saya, sehingga Anda dan saya bisa memiliki hati yang bijaksana karena engkau mengkaitkan yang sementara ini dengan pekerjaan Allah yang kekal. Anda dan saya akan hidup bijaksana.
Yusuf melihat ada pekerjaan Allah. Dia melihat ini, dia kaitkan ada 7 tahun ke depan gitu ya, 7 tahun ke depan. Ini ada masa nanti 7 tahun lagi kelaparan. Ini nanti ada kelimpahan di sini, nanti ada kelaparan berikutnya. Jadi kita harus membuat satu penyimpanan, kita harus menabung gitu. Kira-kira demikian yang sudah tadi kita baca, kita ikuti. Jadi pada waktu itu Firaun melihat ini orang yang bijaksana gitu ya, penuh dengan roh gitu ya. Ini Yusuf orangnya bijaksana, mampu melihat dengan pandangan Allah yang begitu luas dan mendalam. Coba Anda dan saya pikirkan, kalau kita ingin memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang begitu luas memandang segala sesuatu, dan memiliki kepekaan bahwa masa saat ini yang terjadi gitu kan. Sudahkah kita bergumul tentang pekerjaan Allah? Sudahkah kita bergumul apa maksud, apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan dari kejadian-kejadian seperti ini yang kita bisa kerjakan, yang mungkin yang terjadi dalam diri kita, dalam diri Anda dan saya, kehidupan kita masing-masing. Kita harus mencoba bisa mengkaitkan apa yang terjadi saat ini, kehidupan Anda dan saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu gitu ya, tetapi kita kalau bisa mengkaitkan kesementaraan kita, apa yang kita hadapi saat ini dengan pekerjaan Allah, apa maunya Tuhan, Anda dan saya akan mendapat satu jalan. Anda dan saya akan mendapat satu pengertian dan pencerahan, sehingga hidupmu gitu ya, hidup Anda dan saya akan mendapat satu kekuatan pengharapan yang baru. Kita berjalan karena tahu apa mau Tuhan. Saya berharap kita semua coba untuk memikirkan hal yang demikian. Bukan sekedar hanya mengkaitkan yang sementara dengan yang bersifat kekal, tetapi Yusuf coba mengkaitkan masa demi masa yang saat ini dan yang akan datang. Ketika ada 7 tahun kelimpahan, nanti ada 7 tahun kelaparan. Jadi dia mencoba mengkaitkan hal ini. Jadi kalau Anda dan saya saat ini tidak kita bisa prepare untuk masa yang akan datang gitu ya, kita tidak pernah mengkaitkan itu gitu ya, masa-masa yang ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bijaksana atau kurang bijaksana dalam menjalankan hidup ini. Maka kita tahu bahwa beberapa orang, kalau kita lihat gitu ya, orang-orang Asia gitu ya, khususnya di Tiongkok gitu ya, orang-orang Chinese khususnya, mereka tuh memiliki satu pandangan bahwa untuk mikirin irit gitu ya, hemat gitu ya, untuk mikirin masa yang akan datang ya. Lain dengan orang-orang yang barat gitu ya, mereka hidup ya udah apa yang sekarang mereka boros, foya-foya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kecenderungan ini menjadi satu kecenderungan yang berbeda sekali. Maka kita tahu bahwa orang-orang Chinese, orang-orang Tiongkok itu mereka mikirkan untuk yang akan datang, maka mungkin bisa lebih survive dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa ini ada satu kebiasaan-kebiasaan yang kita patut tiru gitu ya, bahwa kita juga mengkaitkan dalam hidup kita yang sementara ini, dalam hidup yang saat ini terjadi gitu kan. Dan kita kaitkan dengan apa yang akan terjadi nanti yang kita nggak tahu prediksi, tetapi kita bisa keep gitu kan. Kita tahu, kita coba kaitkan hal ini. Maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Kita akan memikirkan hal-hal yang akhirnya dalam hidup kita nih, tantangan apapun juga kita mampu menghadapinya dan melewatinya. Kenapa? Karena kita sudah tahu gitu loh. Kita sudah prepare, kita melatih diri kita sudah mengkaitkan hal-hal demikian yang bersifat horizontal maupun yang juga bersifat vertikal. Dan saya rindu kita semua mampu dalam hidup ini mengkaitkan waktu-waktu yang ada, yang saat ini dan yang akan datang di dalam kehidupan kita, bergumul apa mau Tuhan. Maka Anda dan saya dalam tantangan apapun gitu ya, Anda dan saya akan mendapat pencerahan. Anda dan saya akan mendapat satu jalan yang engkau bisa lihat, yang orang lain nggak bisa lihat ya. Ini menarik gitu ya, karena apa? Kepekaan itu daripada Tuhan. Lihat bagaimana akhirnya Firaun gitu ya mengangkat Yusuf. Saya akan kutip lagi di ayat ke-37 gitu kan sampai 40.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, luar biasa ya. Tidak ada orang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Tapi hari ini kita belajar dari Yusuf supaya Anda dan saya memiliki bijaksana yang kita belajar dari firman Tuhan. Ini kunci daripada kebijaksanaan Yusuf yang boleh diceritakan lewat kisah Yusuf. Firman Tuhan sudah ada di dalam, wah ini udah sebelum saya lahir gitu ya. Anda dan saya sudah menjadi orang Kristen, tapi hidup kita nggak bijaksana. Kalau kita baru tahu hari ini gitu kan, betapa ruginya kita. Betapa ruginya kita selama ini menjadi orang Kristen, kita nggak tahu kunci bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan. Dan menjadi pribadi yang bisa melihat setiap jalan yang daripada Tuhan, yang Tuhan pimpin. Kalau Anda dan saya bergumul di dalam kesementaraan kaitkan dengan yang tadi vertikal dengan Tuhan, dengan pekerjaan Allah, Anda dan saya kalau tidak lakukan itu, Anda akan bersungut-sungut dalam hidup. Anda akan coba juga mengeluh. Saya coba melihat gitu ya, di dalam perjalanan Yusuf gitu kan, saya tidak melihat bahwa ada Yusuf mengeluh, aduh kurang ajar nih gitu ya. Saya dijual, aduh saya difitnah gitu kan oleh istri Potifar segala macam. Enggak, dia waktu di penjara dia berbuat baik juga. Dia dipercaya oleh kepala penjaranya gitu ya, menjadi pribadi yang menyenangkan di sana. Saya melihat lagi untuk kita mengetahui kisah Yusuf di akhir gitu ya. Di dalam Kejadian 50, saya akan kutip buat setiap kita. Ini cerita yang tadi mimpi di awal gitu ya kepada saudara-saudaranya, lalu mimpi di Firaun 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Lalu terakhir saya akan ambil peristiwa di mana ketika itu Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya karena ayahnya sudah meninggal. Lalu saudara-saudaranya ceritanya ketakutan, wah nggak ada papa gitu kan kita udah berbuat jahat sama Yusuf pasti balas dendam nih sama kita gitu ya, kita sudah berdosa nih, wah Yusuf pasti bantai kita nih, habis deh kita gitu ya, kira-kira demikian. Tapi Yusuf memberikan penghiburan bagi mereka. Saya akan kutip saja di Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lihat ya, kebayangnya Yusuf melihat pada waktu awal dia mendapat satu mimpi, penglihatan. Dia ceritakan, waktu dia ceritakan dia pegang mimpi itu sama seperti ayahnya gitu ya, menyimpan dalam hatinya. Sampai di ujung dia konfirmasi itu, justru engkau reka-rekakan bang, mereka-reka sesuatu yang jahat, tapi Allah mereka untuk kebaikan dengan maksud ya, dengan maksud memelihara. Ini kan keturunan suku nanti ya. Jadi maksud memelihara bangsa Israel yang besar ini. Jadi dia bisa melihat bahwa mimpi itu dia kaitkan dalam perjalanan hidupnya, dia pegang itu, maka di dalam kesementaraannya itu dia tahu ada pekerjaan Allah, sampai di ujungnya dia tetap pegang. Maka dalam perjalanannya dari dia dibuang gitu ya, lalu sampai kepada ujungnya tadi dia menjadi penguasa di Mesir gitu ya, dia pegang dan nggak ada mengeluhnya. Mengapa demikian? Sebab Yusuf memegang ada pekerjaan Allah yang dia akan kerjakan, yang dia sedang masuk di dalam pimpinan Tuhan. Maka apapun itu, sekalipun harus difitnah maupun masuk penjara,
tapi dia tahu itu pimpinan Tuhan, Tuhan izinkan itu, dia tidak pernah mengeluh. Nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam Alkitab gitu ya, kisah kejadian tadi gitu ya, Yusuf. Bisa cek, saya tidak menemukan adanya keluhan yang terjadi dalam diri Yusuf gitu ya. Saya melihat Yusuf begitu humble, rendah hati, ngikutin. Kalau ini mau Tuhan, oke Tuhan, jalanin. Bayangkan, saya melihat bahwa inilah rahasia Yusuf ketika dia memegang pekerjaan Allah di dalam kesementaraan dia. Dia pegang penglihatan itu, dia pegang visi daripada Tuhan, dia pegang itu. Akhirnya dia ketika di akhir tadi kita bisa lihat dia mengkonfirmasi ada maksud Allah menjaga bangsa yang besar ini. Dia mengetahui hal itu sejak di awal, dia udah dapat penglihatan itu. Dia nggak mungkin belum mengerti gitu ya, tapi saya yakin gitu ya, dia pegang itu, dia ceritakan, dia pegang itu, ada maksud Tuhan, ada maksud Tuhan. Lalu sampai di ujung dia menenangkan saudara-saudaranya, dia ceritakan, ini loh maksud Tuhan, inilah maksud Tuhan. Inilah hati yang bijaksana. Dia jalankan dalam hidup dia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan problema. Anda dan saya juga menjalankan tahun 2021 ini. Kita tahu bahwa pandemik ini sudah mulai berevolusi gitu ya. Jadi virus ini juga berevolusi gitu ya. Akhirnya ada vaksin, kita agak sedikit menyenangkan hati kita gitu kan. Tetapi di lain pihak COVID begitu cepat gitu ya, sekarang deras begitu ya, menyerang, tersebar dan lebih agresif gitu ya COVID ini segala macam. Ada ketakutan kembali gitu kan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, hiduplah bijaksana. Coba mari kita kaitkan hidup kita. Apa yang terjadi saat ini, tantangannya akan datang. Kalau kita mengetahui, bergumul di dalam kesementaraan ini kepada pekerjaan Allah yang bersifat kekal, kepada visinya Tuhan, kepada maksudnya Allah, karena maksudnya itu adalah maksud yang bersifat kekal. Kalau Anda dan saya mampu menangkap ini, Anda dan saya menjalankan tahun 2021, sekalipun apapun tantangannya, kita nggak akan pernah takut. Kita nggak akan pernah mengeluh, kita nggak pernah akan bersungut-sungut lagi karena tahu ini maksudnya Tuhan, ini maunya Tuhan. Sekalipun segala sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, tapi kalau itu maunya Tuhan, Anda akan sama seperti Yusuf, tidak mengeluh. Lihat nanti gitu ya, karena engkau sudah mendapat penglihatan daripada Tuhan, mendapat visi Tuhan, lihat nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, mungkin kita agak sedikit baca firman Tuhan banyak, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita melatih diri kita supaya apa? Inilah pergumulan kita. Yuk kita kaitkan, belajar dari firman Tuhan. Ini kan perkataan Allah yang kekal. Pagi hari ini kita mengkaitkan di dalam kesementaraan kita dengan perkataan Allah yang bersifat kekal. Mari kita sama-sama bergumul hidup yang sementara ini, yang kita nggak tahu kapan waktu yang akan dipanggil Tuhan. Tetapi kalau Anda dan saya masih ada kesempatan hari ini, itu artinya hidup kita untuk kita bisa kaitkan dengan yang bersifat kekal. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mau bergumul dengan kehidupan Bapak Ibu sendiri masing-masing yang ada pergumulan tertentu. Ingat, selalu kaitkan yang sementara ini dengan yang bersifat kekal. Gumulkan. Kalau Anda dan saya nggak mau belajar firman Tuhan, nggak mau perkataan Allah gitu yang bersifat kekal ini, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mendapatkan kepekaan daripada Allah sama seperti Yusuf, mengetahui begitu jelas penglihatan itu. Dan saya rindu kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan tidak jemu-jemu bergumul kepada Tuhan yang bersifat kekal tadi. Saya akan menutup buat setiap kita. Kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar memberkati setiap kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh menikmati perkataan yang bersifat kekal itu dalam hidup kami yang sementara. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap ucapan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan. Kiranya Roh Kudus berkarya atas hati dan pikiran mereka yang ada di rumah saja,
yang mungkin saat ini kami masih di tengah-tengah pandemik, Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, agar kami memiliki kepekaan, mengetahui, dan hidup kami yang kami jalani di tahun-tahun depan, hari-hari akan datang, kiranya kami boleh tetap kuat, pengharapan kami di hadapan Tuhan makin besar, karena kami diberikan kepekaan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dan maksud apa yang Tuhan sedang lakukan, dan kami bisa mengikuti pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh ikut ambil bagian dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.